Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pemirsa channel YouTube Lembaga Dakwah PWNU Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara mengenai puasa dalam pemaknaannya. Puasa dalam terminologi Islam disebut dengan istilah as-saum yang memiliki arti al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri hatta ghurubis syamsi. Al-imsak memiliki arti menahan segala sesuatu yang mampu membatalkan puasa. Kalau dalam istilah membatalkan puasa ini, segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita melalui makan dan minum, sekaligus sesuatu hal yang kita keluarkan dalam tubuh kita, salah satu wujudnya dengan bentuk nafsu seksualitas yang dibatasi oleh Allah melalui waktu-waktu tertentu di mana kita tidak boleh melaksanakan makan dan minum sekaligus menjalankan nafsu seksualitas. Di hari di luar Ramadan kita dibebaskan untuk makan dan minum, kita dibebaskan untuk melakukan segala sesuatu. Namun di dalam Ramadan ini kita diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan segala sesuatu. Salah satu di antaranya adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk menjaga stamina tubuh kita melalui makan dan minum. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin karena kita menjalankan ibadah puasa tersebut. Seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh umat muslim akan dihitung pahalanya, kecuali ibadah puasa. Allah sendirilah yang akan menghitung, karena seseorang tersebut menjaga puasanya bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri dengan ketakwaan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah Lembaga Dakwah PWNU Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak yang perlu kita amati, orang menjalankan ibadah puasa tapi puasanya rusak karena pemahaman mereka hanya terletak kepada sesuatu yang mampu membatalkan puasa, dari makan dan minum nafsu seksualitas. Tapi lupa bila puasa tersebut bisa menjadi puasa yang rusak manakala seseorang tersebut salah dalam menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melekat dalam diri manusia yang berdampak pada kerusakan puasa seseorang? Yang pertama, Allah memberikan kepada kita mata untuk melihat. Yang kedua, Allah memberikan kita telinga untuk mendengar. Yang ketiga, Allah memberikan kita mulut untuk berbicara, sehingga dari pembicaraan kita mampu disenangi oleh orang lain, mampu menyebabkan seorang menjadi yakin kepada kita. Yang keempat, perilaku yang lahir dalam diri kita, sehingga seseorang menjadi tertarik karena perilaku yang kita miliki. Pemirsa channel dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah yang ingin saya sampaikan. Terkadang seseorang menjaga puasa untuk menjadi puasa yang berkualitas, namun rusak puasanya karena mata yang digunakan untuk melihat tidak digunakan untuk melihat yang hak, atau digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh syar'i, seperti melihat film porno dan lain sebagainya. Telinga yang mestinya digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik, namun lebih banyak digunakan untuk mendengarkan umpatan cacian yang kemudian terekam dalam pikirannya
Dan kemudian lahir dari pikirannya itu melalui fasilitas berikutnya, mulutnya pun penuh cacian dan makian. Maka yang paling menarik dari itu semua akan lahir dari dirinya sebuah perilaku yang tidak normal bagi setiap orang muslim. Apa itu? Menjadi pribadi seorang muslim, namun apa yang dikatakan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain karena umpatan dan cacian. Apa yang dia perbuat tidak memberikan sebuah gambaran sebagai seorang muslim yang baik. Apa yang dia pikirkan tidak mensimbolkan sebagai pribadi yang berkualitas. Apa yang dia dengarkan menjadi pendengaran-pendengaran yang buruk bagi seorang muslim. Maka disinilah menjadi catatan bagi kita. Ternyata puasa seorang muslim itu mampu rusak karena sesuatu hal yang tidak disadari oleh orang tersebut. Maka dari itu, menjaga puasa untuk senantiasa berkualitas ternyata tidak hanya sesuatu yang masuk dalam perut kita, namun segala sesuatu yang melekat dalam diri kita merupakan fokus daripada ibadah puasa tersebut. Maka bisa diyakini seseorang itu ketika menjalankan ibadah puasa laksana seperti kepompong, yang ketika kepompong itu semedi dalam 1 bulan, maka ketika keluar dalam 1 bulan itu dia akan menjadi berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Kupu-kupu yang sangat indah inilah yang didambakan daripada kualitas puasa seseorang. 1 bulan dia tidak terbiasa atau tidak membiasakan diri atau tidak mendengar sesuatu yang buruk, begitu juga kecuali kebaikan yang dia dengarkan. Dia tidak berbicara sesuatu yang buruk kecuali lantunan-lantunan ayat Al-Quranul Karim. Dia tidak melihat sesuatu yang buruk kecuali Al-Quranul Karim dan ilmu agama Islam. Dia fungsikan dalam 1 bulan ini hanya fokus ke dalam kajian keislaman. Dari situlah 1 bulan dia berpuasa akan menjadi pribadi yang berkualitas. Salah satunya diantaranya adalah dia menjadi seseorang yang dimana seseorang tersebut disebut dalam istilah kita manusia paripurna, yang dikenal dengan istilah insan kamil. Bagus akidahnya, bagus syariatnya, bagus perilakunya, bagus tutur katanya, bagus perbuatannya, sehingga tercermin semua ajaran Islam di dalam dirinya. Disitulah yang disebut dengan muslim sejati. Berapa banyak faktor politik menyebabkan seseorang bertutur kata sesuatu yang tidak relevan dengan keimanannya, dengan akhlakul karimah yang harusnya dimiliki. Berapa banyak karena kebencian seseorang memaki seseorang hingga lupa bahwa kebencian yang dia lakukan itu akan mengarah kepada keburukan, yang keburukan itu akan berakibat buruk bagi orang yang mau menjalankan keburukan itu. Pemirsa channel dakwah dirahmati oleh Allah SWT, disinilah saya sendiri berpesan kepada diri saya ini bahwa dalam bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat Allah SWT. Maka dalam menggapai rahmat Allah, salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana menikmati bulan Ramadan ini dengan kita meningkatkan ibadah sebanyak-banyaknya. Yang tidak hanya puasa, kita hidupkan malam kita hidupkan Quran kita hidupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas keislaman kita. Harapan itulah yang menjadikan kita menjadi muslim yang berkualitas, karena kita menjalankan ibadah itu dengan secara kafah menyeluruh. Artinya tidak hanya sesuatu yang tampak di luar, tapi yang tampak di dalam pun dia benahi. Maka dari situlah Allah menggaransi dia, Allah akan mengembalikan dia menjadi orang-orang yang fitrah, kembali suci, kembali bersih karena ibadah yang telah dia lakukan. Sesuai hadis Nabi, asyamu junnah kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah tambeng dari hawa nafsu. Qital di sini dimaknai peperangan. Tapi dalam koridor puasa kalau kita tarik di sini adalah hawa nafsu yang mampu menyebabkan seseorang itu mampu melaksanakan keburukan, mampu berbuat kedusta, mampu berbuat negatif dan lain sebagainya. Tapi dia kemudian menjadi pribadi yang menjaga untuk tidak berbuat negatif, apatis dan lain sebagainya, yang keburukan-keburukan melekat dalam diri seseorang. Kita berharap menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian,
kajian tematik yang dapat kita lakukan. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.